Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Robiatul Najwa, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Madura, Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Pada pembahasan pertama yaitu sejarah masuknya Islam dan Al-Quran ke Indonesia. Adapun penyebaran Islam di Indonesia tidak berlangsung secara tiba-tiba atau melalui satu jalur saja. Sebaliknya, proses masuknya Islam terjadi secara bertahap dan beragam, melalui berbagai jalur dan waktu yang panjang. Teori kedatangan Islam beragam, di antaranya teori Arab, yaitu menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Mekah pada abad ke-17 Masehi, dan dipelopori oleh tokoh seperti Hamka yang menganggap bahwa Islam dibawa secara langsung dari Arab. Adapun yang kedua yaitu teori Gujarat, yang menganggap bahwa Islam masuk dari Gujarat, India Barat, melalui pedagang Muslim yang telah memeluk Islam dan menjalankan perdagangan dengan Indonesia sejak abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Dan yang ketiga yaitu teori Persia, yang mengemukakan bahwa budaya dan tradisi Persia, terutama yang terkait dengan mazhab Syiah, memiliki pengaruh besar dan masuk lewat tradisi dan budaya yang kemudian diadopsi masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu teori Cina, yang menyatakan bahwa para perantau dan pedagang Cina yang sudah beragama Islam sejak awal turut menyebarkan Islam di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Proses masuknya Islam terjadi melalui berbagai saluran seperti perdagangan, pernikahan, dakwah, pendidikan, dan politik. Juga tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung secara dinamis. Pada pembahasan kedua yaitu sejarah penulisan dan pencetakan Mushaf Al-Quran di Indonesia. Adapun penulisan Mushaf Al-Quran di Indonesia dimulai sekitar abad ke-13, saat kerajaan Pasai memeluk Islam resmi. Mushaf tertua yang diketahui dari akhir abad ke-16 yaitu tahun 1585 ditemukan di koleksi William Marsden. Pencetakan pertama dilakukan oleh Muhammad Az-Zahri di Palembang pada tahun 1848. Yang menggunakan teknik litografi, dan ini adalah salah satu cetakan Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Mushaf cetakan Palembang ini menjadi model awal dan mengalami cetak ulang beberapa kali dan menjadi dasar pengembangan pencetakan mushaf berikutnya di Indonesia. Lalu pada masa berikutnya, berbagai penerbit dan lembaga pemerintah mulai mencetak dan menyebarkan mushaf. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia dilakukan sejak abad ke-17 oleh ulama Abdul Rauf Fansuri dengan karya tafsir Tarjuman Al-Mustafid yang menjadi terjemahan lengkap pertama yang digunakan luas. Untuk memudahkan umat memahami isi Al-Quran, pemerintah Indonesia aktif menerjemahkan dan melakukan penyempurnaan secara berkala. Terjemahan resmi pertama dilakukan pada tahun 1965 dalam bentuk 3 jilid, dan kemudian terus disempurnakan hingga edisi terakhir tahun 2002 dan dilakukan secara komprehensif. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelayakan bahasa, konsistensi isi, dan keakuratan makna agar masyarakat lebih mudah memahami kandungan isi Al-Quran. Selain itu, terjemahan dan cetakan mushaf terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk adanya inovasi dalam desain dan fitur pembahasan seperti tajwid dan tema-tema tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.